Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzia Zaini dengan nomor induk mahasiswa 19081061161. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya mengenai peningkatan literasi saintifik siswa melalui pembelajaran biologi berbasis pendekatan saintifik. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa secara optimal harus dilakukan melalui langkah terstruktur dan terukur. Salah satu cara untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan prinsip tersebut yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Nur Rohmah tahun 2015 menjelaskan bahwa melalui one group test, pretest, dan post-test menemukan bahwa pendekatan saintifik mempunyai efektivitas tinggi dalam meningkatkan hasil belajar setiap aspek kognitif siswa pada jenjang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Untuk secara umumnya, pendekatan saintifik tersusun atas beberapa langkah kegiatan berurutan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, melakukan percobaan, mengolah data, serta mengomunikasikan hasil. Langkah tersebut dipakai guna memberi pengalaman kepada siswa agar informasi yang diperoleh lebih bermakna, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik memungkinkan untuk dipakai melatih literasi saintifik siswa. Hal ini seperti yang telah ditunjukkan oleh Setiawan 2017 melalui one group pretest dan post-testnya dalam pembelajaran fisika topik mekanika yang mana memperoleh hasil bahwa pendekatan saintifik dapat meningkatkan literasi saintifik siswa pada kategori sedang dengan nilai peningkatan sebesar 0,61. Untuk lebih lanjutnya, informasi tersebut disertai topik selain mekanika agar mampu melatih literasi saintifik melalui seluruh topik pembelajaran sehingga hasil pembelajarannya kian optimal. Berdasarkan tuturan tersebut, saya menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi untuk melatih literasi saintifik siswa. Kompetensi literasi saintifik diukur berdasarkan indikator dari Program for International Student Assessment, yang mana menjelaskan fenomena secara ilmiah, merancang dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data dan bukti secara ilmiah. Nah, karena itu rumusan masalahnya ialah bagaimana peningkatan kompetensi literasi saintifik setelah penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran biologi di sekolah menengah. Untuk hasil yang diperoleh diharapkan memberi informasi tentang manfaat penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran berorientasikan literasi saintifik. Untuk identifikasi masalah yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi dapat diidentifikasikan masalah yaitu apakah dengan adanya pembelajaran biologi berbasis pendekatan saintifik ini akan meningkatkan literasi saintifik siswa pada Alia Darul Ulum PUI Majalengka. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan tadi, dan untuk menjaga agar permasalahannya tidak meluas, maka penelitian ini difokuskan pada peningkatan literasi saintifik siswa pada mata pelajaran biologi. Siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka, Kabupaten Majalengka, dan setelah dilakukannya pembelajaran biologi yang berbasis saintifik. Selanjutnya untuk rumusan masalah yaitu bagaimana peningkatan kompetensi literasi saintifik setelah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi di sekolah menengah. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peningkatan kompetensi literasi saintifik setelah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri, penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang pendidikan mengenai peningkatan literasi saintifik siswa melalui pembelajaran biologi berbasis pendekatan saintifik. Dan untuk manfaat praktisnya sendiri yaitu bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai peningkatan literasi saintifik siswa melalui pembelajaran biologi berbasis pendekatan saintifik. Untuk siswanya sendiri yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peserta didik mengenai faktor yang mempengaruhi peningkatan literasi saintifik siswa melalui pembelajaran biologi berbasis pendekatan saintifik.
Untuk bagi pihak sekolah, yaitu melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan bahan evaluasi bagi pengelola pendidikan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan untuk peneliti yang lain, penelitian ini menjadi pengalaman sebagai masukan sekaligus sebagai pengetahuan untuk mengetahui peningkatan literasi saintifik siswa melalui pembelajaran biologi menggunakan pendekatan saintifik. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pedagogis yang menggunakan langkah sesuai dengan metode ilmiah menurut Setiawan tahun 2019. Sedangkan menurut Nurrohmah tahun 2015, melalui One Group Pretest Post-Test menemukan bahwa pendekatan saintifik ini mempunyai keefektifan tinggi dalam meningkatkan hasil belajar tiap aspek kognitif siswa pada jenjang pengetahuan, pemahaman, dan juga penerapan. Literasi saintifik adalah pemahaman konsep dan proses sains serta bisa menggunakan pemahaman tersebut dalam keseharian. Nah, dalam penilaian literasi saintifik ini berdasarkan kerangka kerja PISA 2015 terdapat 4 domain yang saling terkait, yaitu yang pertama domain konteks yang mana meliputi konteks personal, lokal atau nasional dan juga global. Yang kedua ada domain kompetensi yang mana meliputi aspek kemampuan untuk menjelaskan fenomena sains, merancang dan mengevaluasi penyelidikan sains, serta menafsirkan data dan bukti sains. Yang ketiga yaitu domain pengetahuan, yang mana meliputi aspek pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik. Yang terakhir yaitu domain sikap, yang mana seorang terhadap sains ditandai dengan minat dalam sains dan teknologi, mengapresiasi pendekatan sains untuk penyelidikan, serta tanggapan dan kesadaran terhadap masalah lingkungan. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu terdapatnya pengaruh peningkatan kompetensi literasi saintifik setelah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk desain penelitian, pada metode penelitian yang dipilih ialah kuisi eksperimental dengan desain time series, dan untuk desain time series ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random sampling, sehingga sampel diambil menggunakan teknik convenience sampling. Adapun untuk waktu dan tempat, yaitu tempat penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka yang berlokasi di Jalan Siti Armilah nomor 9 Majalengka Wetan, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, waktu penelitiannya ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2022. Penelitian ini dilakukan dengan observasi ke Sekolah Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian kali ini, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka di Kabupaten Majalengka yang diambil 20 siswa sebagai sampel. Dan untuk teknik pengumpulan datanya itu terdapat dua macam. Yang pertama ada angket dan juga observasi. Pada penelitian ini digunakan angket untuk mengumpulkan data peningkatan kompetensi literasi saintifik setelah penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran biologi siswa kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka. Dan untuk observasi sendiri ini digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat peningkatan literasi saintifik siswa saat pembelajaran berlangsung. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada uji validitas. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas empiris, yang mana validitas empiris ini mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang mana merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Nah, untuk mengetahui validitas alat ukur dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi produk momen. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Selanjutnya ada tingkat kesukaran soal.
Nah, menurut Arifin, tahun 2009 ini jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Yang keempat ada daya pembeda, yang mana menurut Arifin tahun 2009 ini bahwa perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Yang kelima ada menghitung uji normalitas data dengan menggunakan rumus one sample Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Langkah terakhir yaitu ada menguji hipotesis dengan paired sample test yang mana menggunakan bantuan SPSS. Nah, uji T ini digunakan untuk melihat ada tidaknya perbedaan yang berarti dari dua hasil pengukuran suatu variabel atau dari dua variabel yang diteliti. Mungkin cukup sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.